Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga ini istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, ada suatu tayangan spesial yaitu Christmas Edition very special. Very special. Yes, topik kita hari ini adalah Be a star, be a light. kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah bintang timur itu yang perlu kita rayakan. Dia yang sudah datang sebagai seorang bayi dulunya, tetapi kita tahu bahwa melalui Tuhan Yesus kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Amin. Ya? Dan hari ini yang Puji lebih Tuhan. spesialnya adalah kita merayakan Natal bersama Yes. dengan anak-anak adikku sayang di Jabodetabek. Oleh karena itu kita tahu bahwa Natal memang bukan cuma saja perayaan, tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa merayakan Natal bersama dengan teman, keluarga, terutama sahabat-sahabat kita. Ya, oke? Ya. Kita sapa dulu anak-anak adikku sayang. Sore hari ini kita akan menampilkan anak-anak adikku sayang. Tetap stay tune bersama kami, Ya. saksikan satu tayangan video klip yang berikut Berikut ini. Natal saat ini identik dengan pohon Natal, Santa Claus, dan diskon di mana-mana. Natal dikomersilkan dan dirayakan di seluruh dunia tanpa pengertian atau esensi yang sebenarnya. Bahkan, beberapa gereja pun mengikuti pola yang sama dengan dunia ini. Padahal Natal tidak lain tidak bukan adalah mengenai Yesus. Bagaimana Bapa yang murah hati, karena cinta kasihnya mengirimkan Yesus putra tunggalnya untuk menjadi juru selamat atas dunia. Pada kesempatan Natal kali ini, Anugerah Ministries kembali pada esensi dari Natal, yaitu membagikan kasih Kristus. Natal bersama murid-murid adikku sayang yang tergabung dalam Center Jakarta dan Bekasi. Dihadiri oleh 115 murid yang berasal dari 7 center. Mulai dari sharing firman Tuhan yang menarik, hingga lomba-lomba yang seru, pastinya banyak menginspirasi murid-murid yang hadir hari itu. Penasaran gak sih dengan keseruan mereka? Jangan beranjak. Saksikan keceriaan mereka selengkapnya hanya di Good News Program. Tempat perlindungan, kubu pertahanan, ku percaya. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi ya. Shalom adik-adik. Berikan tepuk tangan buat Anda semuanya dan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kak Danar senang banget bisa ada di tempat ini bersama dengan kalian. Nggak mungkin, beberapa di antara Anda adik-adik semuanya, ada yang ini Kak Danar ini siapa sih? Nah Kak Danar mau memperkenalkan diri. Kak Danar adalah, namanya Kak Danar adalah Danar Indra. Ya, Danar Indra. Jadi kalau nanti ketemu, halo Kak Danar Indra, coba sekarang. Halo Kak Danar Indra. Halo. Kak Danar adalah duta atau ambasador dari adik-adik semuanya. Tepuk tangan dong. Buat Tuhan, thank you. Dan Kak Danar senang banget karena bisa ada di sini bersama dengan adik-adik semuanya. Nah, sekedar informasi dan juga notifikasi, Kak Danar punya kesaksian yang bagus banget supaya adik-adik semuanya bisa punya semangat juang yang luar biasa dan maju terus. Dan mungkin adik-adik juga merasa bahwa Kak Danar merasa belum kenal ya. Kak Danar ini dulunya pernah mengikuti satu ajang pencarian bakat namanya Indonesian Idol. Siapa yang pernah nonton Indonesian Idol di TV angkat tangan? Ya. Nah, Kak Danar ikut satu ajang Indonesian Idol di tahun 2005. Kalau tahun 2005 itu seangkatan dengan Abang Judika. Siapa yang dari Medan di sini yang boleh angkat tangan? Oh ya.
Kak Danar salah satu di antara finalis yang bersama dengan Kak Judika. Nah, begini adik-adik. Kenapa Kak Danar didaulat oleh Pastor Daniel dan Pastor Debbie? Terima kasih buat mereka berdua yang mengajak Kak Danar untuk menjadi duta Save the Nation, adikku sayang. Karena Kak Danar punya cerita yang bagus, punya cerita yang luar biasa. Which is Kak Danar itu dulunya gak seperti ini. Kak Danar berasal dari keluarga yang bukan cuma tidak mampu tapi penuh dengan drama. Kak Danar dilahirkan gak punya bapak. Dan Kak Danar hidup di sebuah kondisi di mana Kak Danar selalu merasa bahwa Kak Danar selalu kurang. Karena kurang kasih sayang dari bapak, kurang kasih sayang dari orang tua. Karena ibunya Kak Danar membuang Kak Danar. Dititipkan dan ibunya Kak Danar udah biar dia sama orang lain aja. Kebetulan opa dan omanya Kak Danar baik hati dan Kak Danar diasuh oleh opa dan oma. Singkat cerita Kak Danar akhirnya tahu siapa Kak Danar sebenarnya. Dia dalam kondisi yang Kak Danar gak punya uang, lahir di sebuah keluarga yang membesarkan Kak Danar juga gak punya uang. Kak Danar mikir, sudah ditolak, gak bisa sekolah, gak bisa punya cita-cita tapi gak tahu gimana cara mewujudkannya. Dan ketika Kak Danar berusaha untuk mendekati orang tua kandungnya Kak Danar, orang tua kandungnya Kak Danar menolak. Karena Kak Danar dianggap aib. Dianggap, kamu gak berguna, aku gak pernah punya anak seperti kamu. Tapi ada satu kesempatan di mana Kak Danar mengenal siapa Tuhan dan siapa yang menyelamatkan Kak Danar. Di sana dalam kondisi Kak Danar nggak makan, tidur di jalan, nggak mandi. Salah satu orang yang memperkenalkan Kak Danar dengan Tuhan Yesus bilang seperti ini. Mungkin kamu sekarang tidur di jalan, gak punya masa depan. Gak bisa sekolah, gak bisa kuliah bahkan. Tapi ketika Tuhan berkuasa atas hidup kamu. Ketika Yesus ada di dalam hidup kamu. Ketika kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup sungguh-sungguh bersama dengan Yesus. Hidup kamu akan berubah. Nggak tahu kapan, tetapi firman-Nya berkata, janjinya itu seperti fajar di pagi hari. Dan siapa sangka adik-adik, Kak Danar yang tadinya nggak bisa sekolah, tidurnya di jalan, ditolak oleh orang tua, sekarang bisa berdiri di depan adik-adik, menjadi salah satu duta adikku sayang, dan menjadi salah satu finalis Indonesian Idol. Siapa sangka Kak Danar yang tidak bisa sekolah, sekarang bisa menyelesaikan program S2. Gak cuman S2, gak cuman itu aja, beasiswa. Jadi Kak Danar gratis sekolahnya. Kak Danar gak pernah bisa berpikir bahwa Kak Danar ada di bisa masuk ke marketplace. Dan Kak Danar hari ini bisa menjadi co-founder dan CMO, jabatan paling tinggi di sebuah perusahaan, yaitu Terampil. Kak Danar buat startup sendiri. Itu semuanya bisa karena Tuhan Yesus. Jadi lihat kiri kanannya, tatap matanya, dan bilang, masa depan kamu luar biasa. Kayaknya kurang meyakinkan. Nah sekarang gini, pegang pundaknya, tatap matanya, kalau perlu digoyang. Katakan, kamu bisa lebih dari Kak Danar bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kak Danar mau menyumbangkan suara Kak Danar. Kak Danar mau nyanyi satu lagu. Lagu ini lahir ketika Kak Danar ada di dalam situasi yang buruk. Judul lagunya adalah Tuhan adalah Gembalaku. Adik-adik semuanya kalau suka nonton YouTube bisa lihat di YouTube juga. Tapi yang terpenting adalah adik-adik semuanya tangkep pesannya. Karena walaupun adik-adik merasa sendiri, gak ada yang peduli sama adik-adik. Adikku sayang bersama dengan kalian. Kita semuanya bersama dengan kalian untuk mengiringi kalian, untuk menggapai mimpi kalian. Percaya karena bersama dengan Tuhan semuanya mungkin. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kurang hidupku. Kau menuntunku, memberi damai selalu. Tuhan adalah kekuatanku, takkan goyah iman langkahku. Walaupun aku berjalan sendirian, saat ku berada di dalam bahaya, Engkau bersamaku. Kau Bapa yang setia, berkat-Mu sempurna, tempat perlindungan, kubu pertahanan, ku percaya. Kau penuh kuasa, nama-Mu berjaya, kasih-Mu sempurna, buktikan Kau Raja, ku kan setia kepadamu. Tuhan adalah kekuatanku, takkan goyah iman langkahku. Walaupun aku berjalan sendirian, saat ku berada di dalam bahaya, Engkau bersamaku. Yeah, yeah, yeah. Kau Bapa yang setia, berkat-Mu sempurna, tempat perlindungan, kubu pertahanan, ku percaya. Kasih-Mu sempurna, buktikan Kau Raja, ku kan setia
bersedih, kami ada di sini. Daripada bersedih, ayo kita menari. Tepukkan tanganmu, tepukkan tanganmu. Ke kanan, ke kiri, ayo menari. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Aduh. Sorry ya. Jadi kalau main handphone gak boleh sambil jalan. Jatuh deh kayak Gembala. Gembala hari ini lagi sedih adik-adik. Kamu tahu kenapa? Gak tahu. Karena Gembala lagi janjian sama temen. Tapi dari tadi belum datang. Ini mau rayain Natal tapi dia belum datang. Kira-kira dombi-dombu mana ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Sama Gembala juga nggak tahu. Mana ya dombi-dombu ya, udah jam segini lagi. Ada Pak Daniel. Halo Pak, ada Ibu Debbie. Wah, ada orang banyak. Dombi-dombu mana nih? Hai teman-teman semua. Hari ini Dombi sama Dombu seneng banget bisa ketemu teman-teman semua. Iya nih, Dombu juga. Dombi, lihat deh. Kok itu Gembala kelihatannya sedih banget ya? Kenapa ya? Gembala, kok mukanya sedih banget? Kenapa? Ya kamu tadi kita janjian, tapi telat. Terus Gembala itu lagi sedih ya. Kita kan Natal-Natal nih, tapi Natal kita ini kayak sepi banget. Gembala lagi sedih banget. Aduh. Wah, Gembala jangan sedih. Kan ada kami di sini. Iya, Gembala jangan sedih. Ada kami di sini. Janganlah bersedih, aku ada di sini. Teman, janganlah kau takut, hapus air matamu. Ku ada di sini, karena kau tak pernah sendiri. Aku akan selalu ada untukmu. Temanku, janganlah bersedih, kami ada di sini. Daripada bersedih, ayo kita menari. Tepukkan tanganmu, tepukkan tanganmu. Ke kanan, ke kiri, ayo menari. Karena kau tak pernah sendiri, kami akan selalu ada untukmu. Karena kau tak pernah sendiri, kami akan selalu ada untukmu. Yuk semuanya tepuk tangan yuk. Kami di sini, ada untukmu. Kami di sini, kami di sini, selalu untukmu. Bagaimana Gembala? Hah? Udah gak sedih lagi kan? Ya 65,999%.
Aduh, Aduh, kenapa lagi sih? Gembala sedih mulu nih. bukan sedih mulu. Kamu tahu kan biasanya kalau kita Natalan itu di rumah itu banyak makanan. Di gereja juga banyak makanan. Tapi kamu tahu nggak yang paling Gembala suka? Gembala itu paling suka sama B-U-A-H. Buah. Tapi Gembala pengen, nggak dapet hari ini. Tadi kelihatannya ada mie ayam doang. Kami juga suka makan buah. Oh ya? Kamu suka makan buah? Buah apa? Yuk Gembala, lihat sendiri aja. Boleh Iya, deh. lihat sendiri aja. Siap, adik-adik mau lihat? Yuk kita lihat sama-sama. Bobby, kamu lagi ngapain sih? Lagi makan buah dong. Oh, emang enak ya? Enak banget. Bikin sehat lagi. Masa sih? Kamu nggak tahu ya? Bebas. Aku paling suka makan buah. Buahku sehat setiap hari. Vitamin yang jadikan ku kuat. Tak mudah sakit, selalu berenergi. Pisang mangga, jeruk semangka. Buah-buahan enak, juga kaya manfaat. Apel, anggur, melon, jambu. Bingung pilih yang mana, masih banyak lagi tapi ku suka. Wah, kayaknya enak tuh. Aku cobain satu ya. Iya nih, cobain deh. Enak ya? Iya kan? Aku jadi suka makan buah. Buahku sehat setiap hari. Vitaminnya jadikan ku kuat. Tak mudah sakit, selalu berenergi. Pisang mangga, jeruk semangka. Buah-buahan enak, juga kaya manfaat. Apel, anggur, melon, jambu. Bingung pilih yang mana, masih banyak lagi pasti ku suka. Gimana? Enak kan buah-buahannya? Iya nih Dombi, enak. Buah ada untuk kita makan. Jangan sampai kamu tidak makan. Pisang mangga, jeruk semangka. Buah-buahan enak, juga kaya manfaat. Apel, anggur, melon, jambu. Bingung pilih yang mana, masih banyak lagi pasti ku suka. Nah, bener kan? Ternyata enak buah-buahan itu. Iya nih, aku nyesel dari dulu gak makan buah. Makanya, mulai sekarang kamu jangan pilih-pilih lagi kalau makan buah. Oke, yuk kita makan lagi. Yuk. Sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Biarlah setiap mulut kami Tuhan mengaku Kau Raja dalam kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kudus, hanya Engkau Allah yang layak. Sekarang Engkau ada di tempat ini. Segarkan setiap kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami percaya Tuhan ada restorasi di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang melawat setiap kami. Yes Lord. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji
kita bisa diberi kesempatan untuk merubah masa depan kami. Kami diberikan kesempatan untuk bisa merasakan bagaimana berkuliah di Jakarta. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Kakak bersyukur bisa berdiri di sini bertemu dengan kalian semua, dan itu bukan karena kebetulan, pasti ini karena Tuhan juga. Dan saat ini kakak mau menceritakan sesuatu. Mungkin kalau misalnya kakak nggak bisa berdiri di sini, mungkin kakak ada di luar sana. Mungkin kayak orang-orang yang kayak nggak punya masa depan kali ya. Jadi dulu tuh kakak sempat kayak mau kerja untuk mau kuliah, tapi dengan berkatnya Tuhan kakak bisa berdiri di sini, bisa kuliah, bisa bertemu dengan kalian, dan melalui beasiswa ini juga kakak bisa beri kesempatan untuk bisa melanjutkan jenjang lebih tinggi lagi. Dan kakak juga melalui beasiswa ini bisa berkuliah di Ukrida. Di Ukrida kakak bisa diberi kesempatan untuk bisa ikut kegiatan, baik itu di bidang organisasi juga kakak bisa di Rokris, di PM kakak bisa diberi kesempatan untuk bisa ikut terlibat di sana, dan kakak juga bertemu dengan banyak orang, bisa bersekutu dengan banyak orang juga. Dan saat ini kakak juga bersyukur bisa di tempat ini, bisa diberi kesempatan untuk melayani. Dan pengen kasih tahu ke kalian, kalian ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kalian adalah orang-orang yang Tuhan taruh di sini bukan karena ada tujuan, bukan karena ada masa depan, tapi karena Tuhan tuh ini adalah cara Tuhan untuk proses buat kalian, untuk awal untuk Tuhan merubah kalian. Seperti kami semua di tempat ini, kami merasa bersyukur melalui beasiswa ini kita bisa diberi kesempatan untuk merubah masa depan kami. Kami diberikan kesempatan untuk bisa merasakan bagaimana berkuliah di Jakarta. Jujur kakak berasal dari Lampung, berasal dari kampung. Mungkin secara logika apa sih orang kampung gitu kan ya, nggak punya mungkin saingannya lebih banyak di Jakarta, tapi ini adalah balik lagi caranya Tuhan tuh begitu luar biasa dalam hidup kita, dan luar biasa juga dalam hidup kalian. Bahkan aku percaya kalian juga punya masa depan yang penuh harapan. Melalui sekarang kalian berada di Adikku Sayang, kalian sekarang mungkin masih ada di SD atau di SMP, dan bahkan yang mau lulus sekalipun, kakak mau menyampaikan sesuatu buat kalian yang saat ini sedang sekolah, kalian semangat untuk belajar. Kalian jangan sia-siakan waktu yang saat ini kalian gunakan untuk belajar. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, karena waktu tuh nggak akan kembali lagi seperti semula, tapi waktu yang Tuhan kasih, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Raih cita-cita kalian, jangan males, jangan nanti menyesal di akhir. Ya, kalian harus bisa mencapai cita-cita kalian di dalam Tuhan. Terima kasih. Sedikit nambahin aja dari Leoni. Mau nanya dong, di sini ada yang mau kuliah atau ada yang mau lanjutin pendidikannya? Ada yang nggak mau kuliah? Yang nggak angkat tangan mau ngapain nih? Kuliah nggak kuliah juga enggak ya kan? Terus atau di sini ada yang nganggep kayak gini, udah deh udah capek belajar SD, SMP, SMA atau SMK, udah cukup deh pengen kerja aja bantuin mama papa atau pengen bantuin mama papa jualan. Ada yang mikir kayak gitu? Nggak ada juga nih, mau ngapain nih? Oke, jadi di sini mau ngasih tahu buat kalian nih yang sekarang masih belajar, masih terus belajar, sama saya juga belajar. Pendidikan itu penting banget buat kalian, belajar itu penting banget buat kalian. Belajar sama pendidikan itu nggak ada yang namanya sia-sia, nggak ada yang namanya buang-buang waktu tuh nggak pernah. Pasti bakal berguna buat masa depan kalian. Entah saat ini atau kapanpun pasti bakal berguna banget buat kalian. Lalu di sini buat kalian atau ada yang pengen kuliah tapi takut kuliah tuh kayak gimana sih? Takut gak ada teman, takut banyak tugas, takut
buat takut pulang malam karena banyak tugas ya. Buat kalian nggak perlu takut sama yang namanya belajar, nggak perlu takut sama namanya yang kuliah, karena sebenarnya kuliah itu nggak sulit, kuliah itu gampang. Inti satu sih, kalian kalau mau belajar, semua itu bakal mungkin pasti. Intinya mau masalah susah atau enggak, itu urusan belakangan, itu aja. Lalu di sini kalau belajar tuh ya, belajar tuh penting, dan kalau misalkan belajar pasti nilainya bagus. Kalau nilainya bagus tuh yang senang tuh bukan kalian doang, yang senang tuh orang tua kalian, lingkungan kalian. Misalkan kalian ikut program beasiswa, program kalian, sponsor-sponsor kalian tuh bakal senang banget pasti. Apalagi buat orang Batak, biasanya nih kalau lagi arisan nih, pasti bakalan diomongin sama orang tua, masalah nilai bagus, sekolah di mana, bener gak? Yang orang Batak, soalnya saya orang Batak nih, ya kan. Kemudian, jadi singkat aja, jadi intinya buat kalian nih, belajar kuliah itu atau belajar itu nggak perlu takut, belajar terus aja sampai kalian tua nanti, sampai kalian nanti akhirnya dipanggil Tuhan. Pokoknya belajar terus aja. Mungkin kalian ada beberapa orang yang mikir, kayaknya saya tuh nggak bisa kuliah deh. Ekonomi saya kurang, keluarga saya kayak gini, gimana caranya? Ya kan? Saya pun mikir awalnya kayak gitu. Tapi sekarang buktinya saya di sini gitu, kuliah di depan sini. Thank you. Ada beasiswa dari Anugerah Ministries. Kenapa? Karena saya mau belajar, makanya saya ikut program ini. Buat kalian mau belajar, nggak ada yang nggak mungkin, nggak perlu takut sama namanya masalah-masalah yang ada, nggak perlu takut sama ekonomi, karena satu hal yang kalian tahu, Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Tuhan kita itu nggak terbatas sama apapun. Jadi intinya banyak-banyak berdoa sama Tuhan. Kalau kalian benar-benar serius, pasti kalian bakal dapat jalannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Barang siapa yang bertobat, barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kata Alkitab, namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Coba kita lihat firman Tuhan, Lukas pasal yang kedua, kita melihat bersama-sama ayat yang ke-10 sampai 13. Ya, kita lihat, kita lompat ke ayat yang 10, Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan 13. Saya mengajak adik-adik membacanya bersama-sama, ya. Kalau nggak baca Alkitab, nanti bisa lihat di layar yang ada di depan. Siap? 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kita akan berhenti di sana, ya. Jadi adik-adik sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang mempunyai surga. Ada amin enggak? Siapa Tuhan Yesus itu? Nah, kita harus tahu adik-adik sekalian bahwa di dalam kehidupan ini, kita itu hidup di dunia ini cuma sementara. Ada amin enggak? Saat ini kalian masih kecil, ada juga yang sudah lebih dewasa, ada juga yang lebih tua, betul enggak ya? Kalian pasti pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, betul enggak ya? Bagaimana Tuhan Yesus dilahirkan di muka bumi dengan rupa seorang manusia, bayi yang kecil mungil, betul enggak ya? Ada banyak orang di luar sana, mereka bertanya, kok Tuhan jadi kecil sih? Tuhan itu bukan kecil, tetapi karena apa? Kalau Tuhan tidak menjadi seperti manusia, mengambil rupa seorang hamba, kita kaget loh. Coba bayangin, pernah lihat film Terminator enggak? Pernah, siapa yang pernah lihat film Terminator? Bayangin kalau Tuhan Yesus dalam wujud besar gitu tiba-tiba turun, bleng, nggak pakai baju. Terus, gitu kan, pada lari semua, betul nggak ya? Makanya supaya nggak kaget, Tuhan Yesus datangnya itu nggak heboh-heboh banget gitu loh ya, sederhana. Adik-adik bayangkan, kalau kita ada di kota Jakarta kan, sekarang ini betul nggak ya? Di kota Jakarta banyak gedung-gedung besar, banyak gedung-gedung mewah, banyak hotel-hotel mewah, banyak juga rumah-rumah besar, rumah-rumah orang kaya. Adik-adik pernah lihat nggak? Di Jakarta juga ada, di Bekasi juga ada, betul nggak? Ya, di seluruh Indonesia juga ada rumah-rumah yang mewah. Bayangin, Tuhan Yesus itu kalau di surga rumahnya jauh lebih mewah daripada setiap rumah yang pernah kita lihat. Betul nggak? Tetapi dia memilih untuk lahir di kandang yang hina. Karena apa? Supaya setiap orang itu bisa mengenal dia. Termasuk apakah itu orang-orang yang kaya,
termasuk orang-orang yang sederhana, termasuk siapapun juga. Makanya adik-adik sekalian kita perlu tahu bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, di sini diceritakan dengan begitu detail tadi. Bagaimana kelahiran Tuhan Yesus itu. Ada tanda yang begitu dahsyat sekali. Dan kemudian pada waktu tanda itu sudah dinyatakan, ini adalah penggenapan daripada nubuatan yang sangat besar. Nubuatan yang sudah diberikan ribuan tahun sebelumnya. Jadi malam hari ini pada waktu kita merayakan Natal, temanya tadi Om sudah katakan, be a light, be a star. Nah pesan Om, adik-adik sekalian, setiap adik-adik kan tergabung dalam program Adikku Sayang ya, betul nggak? Coba lihat berapa banyak murid-murid Adikku Sayang angkat tangan. Murid-murid Adikku Sayang. Puji Tuhan ya. Nah adik-adik jumlahnya di sini berapa tadi ini yang datang nih? 115. Adik-adik sekalian, Om mau katakan bukan cuma kalian yang adalah program Adikku Sayang, tetapi ada 617 yang juga terprogram, yang ada menjadi bagian teman-teman kalian. Nah kenapa Om cerita ini? Karena Om mau katakan kepada kalian semua, baik adik-adik yang duduk di bawah sini ataupun yang duduk, termasuk kepada ketua center. Ada ketua center nggak? Mana ketua centernya? Ya puji Tuhan. Nah ketua center ini luar biasa banget ya, karena dengan adanya ketua center pelayanan ini bisa menjadi efektif. Tepuk tangan dulu dong untuk ketua centernya. Terima kasih Bapak Ibu ketua center yang sudah berlelah-lelah setiap pagi memberikan nutrisi buat adik-adik sekalian ya. Tanpa ketua center tentunya apa yang kita lakukan gak akan selesai. Dan juga ada para guru nggak? Guru-guru bimbel ada nggak? Mana guru bimbel? Beberapa, coba lihat tangannya. Wah mantap. Terima kasih juga ibu-ibu guru-guru bimbel yang juga sudah membantu mengajar adik-adik ini. 1 minggu 3 kali boleh bertemu dengan mereka ya. Dan kemudian kita tahu bahwa apa yang kita perjuangkan ini supaya anak-anak Adikku Sayang bisa menjadi be a light, menjadi terang dan menjadi star. Ada 4 hal secara cepat, ayo supaya tenang dulu adik-adik, boleh makan tapi nggak boleh ribut. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi terang, bisa menjadi bintang bagi Tuhan? Ada 4 hal. Yang pertama, adik-adik jangan lupa bahwa nomor 1, katakan nomor 1. Saya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan buat kita. Kenapa harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan untuk kita hidup di dunia. Ada amin adik-adik. Kenapa harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena barang siapa yang percaya kepada namanya, barang siapa yang bertobat, barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kata Alkitab namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Sehingga suatu hari kelak kalau kita sudah selesai tugas kita ada di dunia ini, Tuhan Yesus sudah mempersiapkan tempat yang terbaik buat kita. Karena apa? Kita adalah anak-anaknya. Ada amin? Jadi kalau mau menjadi terang, menjadi bintang, nomor 1 tadi apa? Ayo, nomor 1 apa tadi? Katakan, saya percaya akan Tuhan Yesus. 2, 3. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Anda yang menonton juga bisa ketik, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, ini penting sekali. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita harus membaca firman Tuhan. Nah kalau kita menghidupi firman Tuhan, maka firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi excellent, unggul. Ada amin enggak? Halo adik-adik sekalian, menjadi apa? Menjadi excellent. Excellent itu artinya apa? Unggul. Unggul itu memang tidak harus menjadi nomor 1. Menjadi orang Kristen, Tuhan Yesus tidak pernah mewajibkan kita untuk menjadi nomor 1. Tetapi Tuhan Yesus meminta kita untuk menjadi yang terbaik. Katakan saya mau belajar menjadi yang terbaik. 2, 3. Amin. Karena apa? Kalau kita membaca firman Tuhan, maka pikiran kita akan menjadi cerdas. Badan kita akan menjadi semakin kuat dan sehat. Betul nggak? Sehingga adik-adik pada waktu pagi terima nutrisi nggak? Terima kan? Tahu nggak adik-adik? Kalau terima nutrisi itu bisa membantu adik-adik supaya otaknya cerdas. Sehingga kalau nangkap pelajaran bisa lebih baik. Betul nggak? Ya, jadi adik-adik harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian menghidupi apa yang firman Tuhan katakan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus
meminta kita untuk menjadi excellent, menjadi unggul. Ada amin nggak? Tuhan, kami persembahkan anak-anak ini demi nama-Mu. Mereka adalah generasi bintang. Mereka adalah generasi masa depan bukan saja buat Jakarta, tetapi buat negeri Indonesia. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Halo adik-adik, Tuhan Yesus mengerti firman Tuhan nggak? Pada waktu dia masih kecil. Ngerti sekali. Kenapa? Karena dia adalah firman. Betul ya? Jadi hari ini adik-adik memang kita sekarang lagi memasuki musim liburan. Betul nggak ya? Nanti pada waktu Januari kembali ke sekolah. Kalau belajar harus memberikan yang terbaik. Katakan saya mau memberikan yang terbaik. Amin. Ya, jadi nomor 1 tadi apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua tadi apa? Menjadi excellent. Katakan saya menjadi excellent. Nomor 3 ini penting. Ini penting sekali. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi ada 2 hal loh ini. Yang nomor 3 ada 2 nih. Mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Ada amin adik-adik? Karena apa? Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi orang yang egois. Sama seperti hari ini adik-adik menerima beasiswa, betul nggak? Suatu hari nanti adik-adik akan menjadi dewasa. Seperti Kak Danar, seperti Om Daniel, seperti para ketua center ya. Suatu hari kelak kalian akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ada amin nggak? Siapa yang percaya bahwa kamu akan berguna bagi nusa dan bangsa? Nah pesan Om, nanti kalian juga akan bisa membantu memberikan beasiswa kepada anak-anak yang lain. Ada amin nggak? Ada amin ya? Jadi kalian harus ingat nih, kalau saya tidak menerima beasiswa, saya nggak bisa sekolah. Betul nggak? Nanti kalau kalian dewasa, kalian juga menjadi berkat buat orang lain, memberikan beasiswa kepada orang lain. Betul nggak? Nah sekarang pun kalian boleh latihan. Kalau ada teman-teman yang kesusahan, kalian harus bantu. Tuhan Yesus mengajarkan kita setia kepada hal yang kecil. Nanti Tuhan akan memberkati kita dengan hal yang besar. Katakan hal besar. Amin. Ya. Jadi nomor 3 tadi apa? Mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Ayo tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Nomor 4, ini poin yang terakhir. Ini poin yang terakhir. Yaitu tidak boleh menyerah. Amin. Katakan tidak boleh menyerah. Siapa mau jadi bintang? Siapa mau jadi terang di dunia ini? Tuhan Yesus berkata kamu adalah garam dan terang dunia. Katakan aku adalah garam dan terang dunia. Jadi karena Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kita adalah terang dunia ini, betul enggak? Maka yang terjadi di dalam kesukaran kehidupan apapun juga kalian tidak boleh menyerah. Amin. Katakan saya tidak mau menyerah. Katakan saya pantang menyerah. Ada amin adik-adik sekalian. Jadi sesukar apapun pelajaran yang kalian punya, belajar dengan sungguh-sungguh. Sesukar apapun pelajaran yang kalian punya, minta tolong kepada guru kalian untuk membantu. Sesukar apapun pelajaran yang kalian punya, berdoa kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang itu tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Adik-adik dengar baik-baik. Ada kabar gembira nih. Hari ini adik-adik memang masih kecil, betul nggak? Siapa masih kecil? Siapa masih muda? Siapa masih remaja? Ya, hari ini memang adik-adik masih kecil, masih belia, masih remaja, betul. Tetapi suatu hari kelak, Tuhan akan pakai kalian menjadi orang-orang yang berguna. Suatu hari kelak, Tuhan akan pakai kalian menjadi orang-orang yang perkasa di bumi ini. Ada amin? Amin. Siapa yang akan menjadi perkasa di muka bumi ini? Ayo. Amin. Haleluya. Mau dengar sebagai penutup apa cita-cita kalian?
Ini Kevin kan? Kevin apa cita-citanya? Wah, menjadi sekjen PBB. He wants to be the chairman of United Nations. Awesome. Siapa lagi yang punya cita-cita yang tinggi? Setinggi langit. Jadi apa? Siapa namanya, Dek? Ripka dari Santar apa? Rawalumbu. Pengen menjadi duta besar. She wants to be ambassador. Tepuk tangan, ayo. Ada lagi nggak? Siapa mau punya cita-cita yang sangat tinggi? Ayo. Siapa yang berani? Ayo, siapa namanya kamu? Selo. Oke. Kamu dari Center Mustika Jaya. Oke, mau jadi apa? Wih, hebat. He wants to be an evangelist. Tepuk tangan buat Selo. Ayo, siapa lagi? Ayo. Mana yang belakang-belakang mana nih? Ya, siapa namanya, Dek? Leon. Leon dari Center mana, Leon? Jatimulya. Pengen jadi apa, Leon? Astronot. Awesome. Yes. Siapa lagi, Dek? Ayo. Itu yang depan siapa tuh? Ini yang depan sendiri. Yang belakangnya Kevin. Ya. Model kamu kok mirip Kaisang? Kaisang ya? Siapa kamu namanya, Dek? Fernandes dari Center mana? Burangkeng. Pengen jadi apa, Fernandes? Apa itu ilmiah? Penemu. Menemukan apa? Jangan menemukan kunci hilang ya. Jadi penemu ya. Tepuk tangan untuk Fernandes. Terakhir, ayo siapa lagi yang berani? Satu lagi, ayo. Siapa yang berani? Ayo. Siapa yang punya cita-cita setinggi langit? Ayo, Adik. Siapa, Dek? Yang depannya Kevin ini. Siapa namanya? Timothy. Dari Center apa, Timothy? Mustika Jaya. Pengen jadi apa, Timothy? Penyanyi? OTNI. Menjadi jenderal dong. Bilang, saya mau jadi jenderal. Gitu ya, amin. Puji Tuhan. Ayo kita tepuk tangan untuk anak-anak adikku sayang. Haleluya. Ayo kita akan menutup firman Tuhan ini. Kita bangkit berdiri. Nanti saya serahkan kepada Dombi dan Dombu lagi. Sebagai lanjutan. Kita berdoa dulu untuk adik-adik ini. Ayo anak-anak adikku sayang. Kita bangkit berdiri. Be a light. Be a star. Buat nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo. Yang punya cita-cita setinggi langit. Seperti Mars adikku sayang. Memang hari ini gak dinyanyikan. Masih ingat lagu Mars adikku sayang? Cita-cita setinggi apa? Angkasa. Ayo yang pejamkan mata kalian. Yang punya cita-cita setinggi angkasa. Angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Tuhan, kami persembahkan anak-anak ini demi nama-Mu. Mereka adalah generasi bintang. Mereka adalah generasi masa depan. Bukan saja buat Jakarta. Tetapi buat negeri Indonesia. Kami persembahkan adik-adik ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami memberkati engkau adik-adik sekalian. Tuhan punya rencana yang besar untuk kehidupan kamu. Dimanapun kamu dilahirkan tidak masalah. Tetapi karena Tuhan sanggup bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan tangkap kalian untuk menjadi anak-anak yang perkasa di muka bumi ini. Kamu adalah generasi bintang. Kamu akan menjadi terang daripada Tuhan. Kamu akan menjadi duta-duta kebesaran kerajaan surga. Dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Kau melepaskan berkat Tuhan kepada kehidupan kalian adik-adik. Ingat Tuhan mengasihi kamu lebih daripada hidupnya. Tuhan Yesus bahkan sudah memilih mati buat kalian. Supaya dia mati, kalian bisa hidup. Dia bisa menjadi miskin supaya kalian yang miskin boleh menjadi kaya. Tuhan ini adik-adik kami, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya fasilitator. Kami hanya orang-orang yang Kau tunjuk untuk boleh membantu membina mereka. Menemukan mereka Tuhan. Dan mereka adalah berlian-berlian yang masih kasar. Diamond in the rough. Engkau jamah mereka, Engkau lawat mereka Tuhan. Sehingga dari kehidupan mereka akan bersinar terang. Engkau berkati juga orang tua. Di mana Engkau titipkan mereka untuk dilahirkan. Dan juga ketua center, guru-guru, bahkan sekolah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang kebetulan. Kami minta Tuhan biarlah nama-Mu di surga dipermuliakan melalui kehidupan adik-adik kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah ditaburkan hari ini dan firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus di bumi seperti di surga. Juga kepada setiap pemirsa yang ada di rumah, Engkau lawat mereka Tuhan. Biarlah Natal ini Tuhan mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Tidak ada satupun yang kebetulan, pemirsa sekalian, bahwa Tuhan mengasihimu. I speak blessing to you. Apapun masalah kehidupan saudara, kenali Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan. Dia juru selamat yang hidup. Dia pembawa kabar baik sehingga namamu yang percaya boleh tercatat di dalam kitab kehidupan sehingga maut tidak akan punya lagi sengat, tidak akan membawa ketakutan pada kehidupan saudara. Engkau terima ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula, saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.